Nah, itulah catatan ringan saya. Semoga menambah nuansa, memberikan cakrawala sebelum nanti menyaksikan final sambil menunggu siapa yang angkat trofi Henri de Launa yang beratnya 8 kilo dan tingginya 60 cm itu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Towel. Final Euro 2020 tinggal hitungan jam. Hanya beberapa saat lagi untuk kita melihat partai paling puncak. Nah, kali ini saya hanya akan memberikan catatan ringan tentang Euro 2020. Biar boleh jadi pengantar, jadi panduan teman-teman Gocek Bung Towel pada saat nanti menyaksikan final. Ibarat kalau sudah bikin kopi, anggap saja informasi ini, catatan ringan ini sebagai kudapan, camilan sebelum menyaksikan, menambah cakrawala, menambah nuansa. Tapi sebelum saya share catatan ringan itu, saya juga ingatkan bahwa video konten ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi jangan-jangan nanti di final ada gol ke tiang jauh juga. Siapa tahu ya, kita lihat aja nanti sama-sama. Silakan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh. Saya coba lihat tadi juga ada isu tentang masa depan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi setelah Euro dan juga Copa America. Jadi silakan simak berita-berita update sepak bola dari Tiang Jauh. Linknya ada di deskripsi ini. Nah, oke lah, saya akan mulai bahas tentang Euro 2020 ini yang memang sudah tinggal di puncak. Sudah tinggal satu pertandingan lagi, final di Wembley. Hitung-hitungannya sudah 50 pertandingan dijalani, sudah 140 gol terjadi. Jadi kalau rataan golnya adalah 2,8. Cukup tinggi, cukup produktif. Jadi ini cukup menarik. Jadi dibuka di Olimpico Roma, akan ditutup di Wembley. Sambil menunggu itu, maka saya mulai dengan catatan gol. Nah, ngomong-ngomong soal gol, sebetulnya kompetisi Serie A Liga Italia sudah memenangkan Euro 2020 ini. Dari segi produktivitas gol pemain-pemain yang berkompetisi di Serie A. Catatannya sudah 36 gol dicetak oleh para pemain yang berkompetisi di Serie A untuk Euro ini. Yang paling produktif disumbangkan oleh para pemain dari klub Atalanta Bergamo. Sementara Inggris Premier League sendiri menyumbangkan atau pemainnya sudah mencetak 29 gol di Euro 2020 ini. Bundesliga kalah 1 gol, 28 gol. Jadi kalau bicara soal kompetisinya, Serie A sudah memenangkan Euro 2020 ini. Lalu bicara soal top skor, karena masih soal gol. Soal top skor, Serie A juga masih di atas untuk saat ini. Dengan Cristiano Ronaldo Juventus, 5 gol. Cuman memang belum aman-aman banget, karena Harry Kane 4 gol dan Raheem Sterling 3 gol. Siap-siap atau bisa menyalip di tikungan terakhir. Lewat final di Wembley ya. Jadi masih belum aman lah kalau posisi top skor. Walaupun kalau saya pribadi ya agak sedikit intermezzo. Sebetulnya gelar Golden Boot untuk Euro 2020 ini menurut saya paling pantas diberikan kepada gol bunuh diri. Karena statistik gol bunuh diri Euro 2020 ini sangat spektakuler. 11 gol. Jadi siapapun top scorernya, Golden Boot-nya gol bunuh diri. Gak perlu terlalu serius, itu intermezzonya karena itu memang catatan statistiknya sampai terjadi 11 gol. Sekarang kita bicara kepada finalis, Italia dan Inggris. Ngomong-ngomong Italia dan Inggris, Azzurri dan Three Lion, bagaimana catatan golnya? Selama Euro 2020 ini, Italia dan Inggris sama-sama lebih banyak bikin gol di babak kedua. Catatannya ada 6 gol yang sudah mereka bikin di babak kedua. Jadi itu konfigurasinya pertandingan Italia-Inggris bikin golnya kebanyakan di babak kedua 6 gol. Kalau Inggris itu
cenderung di babak kedua. Dari menit ke 46 sampai 75 Inggris bisa bikin 5 gol. Tapi kalau Italia dari catatan sejauh sampai semifinal itu bahayanya mulai menit 30 sampai menit ke 60. Jadi Italia itu 15 menit terakhir babak pertama dan 15 menit awal babak kedua. Di situ Italia mengoleksi 6 gol. Itu catatan untuk kedua tim sebelum final nanti. Buat Anda punya gambaran coret-coret. Nah, kalau sekarang bicara tentang bagaimana prediksi, bagaimana kemungkinan, bagaimana konfigurasi skor di babak final. Saya nggak mau jelas-jelas ngasih gambaran atau contekan atau bocoran. Nggak mau menyuapi seperti itu. Nggak kelas rasanya. Jadi saya mau bilang gini. Dari final Euro yang sudah berlangsung 15 kali, konfigurasi gol di partai final itu cenderung biasanya 2-0 dan 2-1. Skor 2-0 dan 2-1 terjadi dalam 9 kali final Euro, bayangin. Jadi itu tuh kecenderungannya kalau kita bicara tentang final Euro. Kasih bocoran dikit. Silahkan utak-atik sendiri. Nggak usah minta prediksi kasar disuapi langsung oleh Gocek Bung Toel. Lalu yang berikutnya informasi, catatan ringan, kudapan sebelum menuju nonton final nanti adalah prize money, hadiah uang. Jadi Euro ini kan menyediakan hadiah uang sejak babak penyisihan sampai final nanti. Jadi setiap pertandingan di penyisihan itu ada nilainya. Kalau menang 1 juta euro, kalau draw 500.000 euro. Nah, Italia sampai menuju ke final itu sudah mengoleksi 16 juta euro. Sementara Inggris 15,5 juta euro. Karena Inggris pernah mencatat hasil draw sekali di penyisihan waktu lawan Skotlandia 0-0. Lalu gimana kalau nanti juara Euro? Ketika jadi juara Euro, peraih juara Euro mendapatkan tambahan hadiah uang 3 juta euro lagi. Jadi ini kan menarik ya menurut saya. Bahwa hadiah uangnya pun cukup menggiurkan. Sekarang kita bicara lebih serius. Pemain terbaik Euro. Siapakah dalam pantauan saya, dalam pandangan saya yang layak atau nominasi menjadi pemain terbaik Euro? Saya akhirnya mencatat ada 4 pemain dari tim finalis yang menurut saya menjadi nominasi kandidat yang kuat menjadi pemain terbaik Euro 2020. Dari Italia saya sebut Jorginho dan Lorenzo Insigne. Dari Inggris saya sebut Harry Kane dan Raheem Sterling. Sekarang berikutnya, gelar apa lagi yang cukup menarik dan prestisius adalah siapa pemain muda terbaik di Euro 2020. Kalau bicara pemain muda terbaik, biasanya ini under 21. Jadi untuk pemain-pemain yang masih di bawah 21 tahun. Siapa nominasi versi saya sebut yang pertama Pedri dari Spanyol, 19 tahun. Yang kedua saya harus sebut Mikkel Damsgaard, Denmark, 21 tahun. Dan yang ketiga nominasi saya, versi saya, pilihan saya adalah Bukayo Saka. Jadi kira-kira itulah gambaran dari saya tentang siapa-siapa yang bakal bisa menjadi nominasi untuk baik pemain terbaik sepanjang turnamen maupun pemain muda terbaik. Nah, itulah catatan ringan saya. Semoga menambah nuansa, memberikan cakrawala sebelum nanti menyaksikan final sambil menunggu siapa yang angkat trofi Henri Delaunay yang beratnya 8 kilo dan tingginya 60 cm itu. Jadi sambil menebak-nebak, sambil mengelus-ngelus jagoan kesayangannya, tim kesayangannya, kita tunggu. Sambil menikmati catatan ringan ini. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.